Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar dan pemirsa di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berada di sini dalam kesempatan untuk mendengarkan, menyaksikan dan menyampaikan rilis analisis perkembangan harga bahan pokok di Pasar Rakyat Kabupaten Wonogiri pada semester 2 tahun 2022. Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri melalui seksi statistik pada tahun ini kembali meluncing atau merilis produk publikasi berupa analisis perkembangan harga bahan pokok di Pasar Rakyat Kabupaten Wonogiri pada semester 2 tahun 2022. Adapun data bahan pokok yang menjadi analisa produk publikasi kami ini bersumber dari Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri yang dikirimkan setiap harinya melalui email dan surat resmi di Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri. Dari pengiriman data komoditas setiap harinya, kurang lebih ada 35 komoditas. Kami himpun data-datanya dan kami buat rata-ratanya setiap bulannya. Mulai bulan Januari sampai Juni pada semester 1 dan pada bulan Juli sampai Desember pada semester 2. Kemudian dari data tersebut sedikit memberikan gambaran atau analisa sehingga diharapkan nanti produk publikasi kami ini dapat menjadi referensi kepada masyarakat umum untuk mengetahui pergerakan harga di tiap-tiap bulannya. Pada intinya kami mencoba menyajikan data yang data tersebut dibagi menjadi beberapa komoditas, diantaranya beras, gula, minyak, daging, telur, susu, jagung, tepung, kacang, cabai, bawang, garam, mie instan, dan ikan. Yang dimana komoditas tersebut sangat banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Untuk yang pertama, komoditas yang akan kita analisa adalah untuk beras. Beras merupakan makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia, sehingga konsumsi beras setiap tahunnya sangat tinggi. Kekurangan pasokan beras pada kurun waktu tertentu akan memunculkan gejolak ekonomi bagi negara Indonesia serta kelaparan bagi lebih dari sebagian penduduknya. Hal ini dikarenakan beras merupakan salah satu sumber makanan utama bagi masyarakat Indonesia. Selama kurun waktu 1 semester 2 tahun 2021 ini bisa kita lihat pada tabel perbandingan, rata-rata harga beras premium dan medium ini masih stabil seperti yang terjadi pada semester 1. Secara rata-rata harga per bulannya tidak terjadi kenaikan maupun penurunan harga pada beras premium dan juga beras medium selama semester 2 tahun 2021. Dan selama kurun waktu semester 2 di tahun 2022 ini, harga beras premium dan medium ini relatif stabil, meskipun secara grafik menunjukkan kenaikan sebesar 4,2% atau Rp500 per kilogramnya dari harga rata-rata di semester 2 tahun 2021 sebesar Rp11.500 per kilogramnya, naik ke angka Rp12.000 per kilogramnya. Untuk beras IR64 KW premium. Sedangkan untuk beras IR64 KW medium ini naik 9,1% atau sebesar Rp1.000 per kilogramnya dari harga semula Rp10.000 per kilogramnya menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Selain kenaikan harga beras ini dipengaruhi oleh harga gabah dan beras di tingkat petani mengalami peningkatan, tipisnya stok cadangan beras pemerintah yang dipegang Bulog. Salah satu faktornya adalah tingginya pengeluaran beras, program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga atau operasi pasar untuk menjaga stabilisasi harga beras yang naik cukup tinggi sejak Juli 2022. Komoditas gula. Gula merupakan komoditi penting bagi masyarakat Indonesia, bahkan bagi masyarakat dunia. Kebutuhan akan gula dari setiap negara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga karena gula merupakan bahan pemanis utama yang digunakan sebagai bahan baku pada industri makanan dan minuman.
Setelah di semester 1 tahun 2022, komoditas ini sering mengalami pergerakan harga di setiap bulannya. Maka pada semester 2 tahun 2022 ini, rata-rata harga gula kristal putih atau KW medium stabil di angka Rp13.000 per kilogramnya. Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, harga komoditas ini mengalami kenaikan harga 3,8%. Selanjutnya adalah komoditas minyak goreng. Pada komoditas minyak goreng ini kita bagi menjadi dua, yaitu minyak goreng curah tanpa merek dan minyak goreng dengan merek Bimoli. Untuk komoditas minyak goreng curah tanpa merek ini selama kurun semester 2 tahun 2022 ini harga terpantau mengalami fluktuasi di setiap bulannya maupun setiap tahun. Komoditas harga minyak goreng curah di semester 1 tahun 2022 ini sempat mencapai titik tertinggi di angka Rp17.738 per liternya. Ini terjadi di bulan Januari 2022. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya harga minyak sawit di pasar global. Di semester 2 tahun 2022 ini, harga rata-rata komoditas minyak goreng curah cenderung landai, meskipun selalu mengalami kenaikan di setiap bulannya sampai akhir tahun. Berdasarkan data laporan perkembangan harga rata-rata bahan pokok, barang penting, dan barang umum yang lainnya di Kabupaten Wonogiri yang dihimpun oleh Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri, rata-rata harga minyak goreng curah di pasar rakyat pada bulan Juli ini tercatat di angka Rp13.048 per liter. Selanjutnya turun Rp48 per liternya di angka Rp13.000 per liter pada bulan Agustus. Dan harga tersebut menjadi harga terendah dalam kurun waktu semester 2 tahun 2022 ini. Selanjutnya pada bulan September mengalami kenaikan 1,03% menjadi Rp13.136 per liter. Di bulan Oktober harga kembali naik 3,37% di angka Rp13.595 per liter. Bulan November mengalami kenaikan lagi sebesar 3,96% atau sebesar Rp14.156 per liter, dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2022 dengan kenaikan 4,02% atau menjadi harga tertinggi selama kurun semester 2 tahun 2022 sebesar Rp14.750 per liternya. Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, harga minyak goreng curah ini telah melonjak 17,2%. Untuk komoditas minyak kemasan merek Bimoli di awal semester 2 tahun 2022 ini, harga relatif stabil, sempat mencapai harga di angka Rp23.214 per liternya pada bulan Juli. Namun sejak bulan Agustus sampai dengan Desember, harga stabil di angka Rp20.000 per liternya. Jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu, harga rata-rata minyak goreng merek Bimoli ini selama semester 2 telah naik 19,41%. Penting dalam rangka mensukseskan ketahanan pangan adalah subsektor peternakan. Salah satunya adalah daging sapi. Grafik harga bulanan komoditi daging sapi yang kami bagi menjadi dua untuk daging sapi murni KW1 dan KW2. Pada bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2022 dapat dilihat pada grafik fluktuasi harga daging sapi murni KW1 dan KW2 maupun daging ayam ras dan kampung dapat disebabkan oleh harga besarnya jumlah penawaran dan besarnya jumlah permintaan. Semakin tinggi jumlah penawaran, maka harga akan rendah. Sebaliknya, jika jumlah penawaran semakin sedikit, maka harga akan semakin meningkat. Stabilitas harga pangan perlu dilakukan untuk mendukung terciptanya stabilitas sosial, politik, dan ekonomi secara nasional. Berdasarkan data rata-rata harga di setiap bulannya, terlihat bahwa harga daging sapi murni KW1 ini terpantau tinggi di awal bulan dalam semester 2 tahun 2022
ini, yaitu di angka Rp140.000 per kilogramnya. Pada bulan Agustus mengalami penurunan 6,46% atau sebesar Rp9.048 per kilogramnya di angka Rp130.950 per kilogram. Di bulan September kembali mengalami penurunan 0,72% atau sebesar Rp952 per kilogramnya di angka Rp130.000 per kilogram. Angka tersebut stabil sampai dengan bulan Desember 2022. Berbeda halnya dengan daging sapi murni KW1, pergerakan harga komoditas daging KW2 terpantau stabil selama semester 2 ini. Rata-rata harga setiap bulannya stagnan di angka Rp120.000 per kilogram. Angka tersebut bertahan sampai dengan bulan Desember 2022. Komoditas selanjutnya adalah daging ayam. Komoditas ayam pedaging menempati posisi pasar yang sangat aman berdasarkan pada beberapa faktor utama. Di antaranya adalah produk ayam pedaging ini merupakan salah satu produk yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan daging ayam memiliki kualitas organoleptik yang bagus, ketersediaan produk beraneka ragam, dan semakin mudah dimasak. Semakin banyak konsumen yang terkait dengan daging merah yang beralih ke daging ayam dan memiliki peran sebagai penyedia protein hewani yang relatif murah harganya dibandingkan dengan komoditas lainnya. Perkembangan harga daging ayam ras di semester 2 tahun 2022 ini paling sering mengalami fluktuasi harga. Selain di semester 1 ditutup dengan harga Rp37.667 per kilogramnya. Pada awal bulan dalam semester 2 tahun 2022, rata-rata harga komoditas ini mengalami kenaikan 3,29% atau sebesar Rp1.238 per kilogramnya di angka Rp38.905 per kilogramnya. Harga tersebut terpantau tertinggi selama semester 2 tahun 2022 ini. Selanjutnya mulai bulan Agustus, harga berangsur-angsur turun sebesar Rp2.334 per kilogram atau 6% dari harga sebelumnya. Pada bulan September menjadi Rp35.682 per kilogramnya atau turun 2,3% atau sebesar Rp889 per kilogramnya. Selanjutnya, rata-rata harga Oktober kembali turun di angka terendah di semester 2 ini, Rp34.714 per kilogramnya, turun 2,71% atau sebesar Rp968 per kilogramnya. Pada bulan November terpantau rata-rata harga mulai merangkak naik di angka Rp35.000 per kilogramnya, naik 0,82% atau sebesar Rp286 per kilogram, dan ditutup di bulan Desember ini di angka Rp35.313 per kilogramnya, naik 0,89% atau sebesar Rp313 per kilogramnya. Sama halnya dengan komoditas daging ayam ras, harga komoditas daging ayam kampung dalam kurun semester 2 tahun 2022 juga mengalami fluktuasi di setiap bulannya. Pada bulan Juli terpantau harga rata-rata di angka Rp76.429 per kilogram. Angka tersebut merupakan harga tertinggi dalam semester ini. Namun sejak bulan Agustus harga rata-rata komoditas ini berangsur-angsur turun di angka Rp74.524 per kilogramnya, turun 2,49% atau sebesar Rp1.905 per kilogramnya. Di bulan September, harga terpantau Rp67.273 per kilogramnya, turun 9,73% atau sebesar Rp7.251 per kilogramnya. Selanjutnya di bulan Oktober berada di level terendah di angka Rp65.000 per kilogramnya, turun 3,38% atau sebesar Rp2.273 per kilogram.
Mendekati akhir tahun, komoditas ini kembali merangkak naik pada bulan November. Harga rata-rata naik di angka Rp67.000 per kilogramnya, atau naik 3,08% sebesar Rp2.000 per kilogramnya. Dan kenaikan di bulan Desember sebesar Rp3.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Untuk komoditas telur ayam, pergerakan harga telur pada semester kedua tahun 2020 ini hanya dialami oleh telur ayam negeri ras, dan untuk komoditas telur ayam kampung terpantau stabil. Untuk telur ayam negeri ras, rata-rata harga terendah terlihat pada bulan Oktober di angka Rp24.952, sedangkan rata-rata harga tertinggi pada bulan Desember di angka Rp28.406, atau lebih tinggi 3,19% dari rata-rata harga terendah pada semester 2 ini. Untuk awal semester 2 ini rata-rata harga dibuka di angka Rp27.500. Pada bulan Juli selanjutnya pada bulan Agustus naik Rp762 di angka Rp28.262. Selanjutnya di bulan September terpantau harga turun Rp2.285 di angka Rp25.977. Bulan Oktober kembali turun Rp1.025 di angka terendah Rp24.952. Bulan November harga terpantau kembali merangkak, naik Rp2.923 di angka Rp27.875, dan puncak kenaikan terjadi di bulan Desember di angka Rp28.406 atau naik sebesar Rp531. Untuk harga rata-rata komoditas telur ayam kampung akan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan telur ayam ras, meskipun ukuran telur ayam kampung pun lebih kecil. Telur kampung dianggap lebih aman dikonsumsi ketimbang telur lainnya. Kandungan nutrisinya juga dinilai lebih tinggi, sehingga manfaat telur ayam kampung digadang-gadang lebih banyak dibanding telur ayam ras. Untuk harga rata-rata komoditas telur ayam kampung, per bijinya 21 biji sejak tahun 2020 ini terpantau stabil di angka Rp37.800, artinya sudah 3 tahun harga tidak mengalami perubahan. Untuk komoditas susu, ini kami bagi menjadi susu bubuk dan susu kental. Susu bubuk ini selama kurun waktu 3 tahun terakhir, harga rata-ratanya susu bubuk merek Indomilk coklat stabil di angka Rp35.600. Namun untuk susu bubuk merek Denko Full Cream, sejak semester ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sempat terjaga sejak Januari 2020 di angka Rp39.600. Mulai Agustus 2022, komoditas ini mengalami kenaikan yang cukup tajam 10,82% atau sebesar Rp4.268 menjadi Rp43.886. Selanjutnya kembali naik di angka Rp44.100, naik 0,49% atau sebesar Rp214. Rata-rata harga tersebut stabil sampai dengan Desember 2022. Sedangkan untuk susu kental, sama halnya dengan susu bumbu, di semester 2 tahun 2022 ini kenaikan juga terjadi di komoditas susu kental merek Bendera atau coklat. Meskipun di awal semester 1 harga rata-rata terpantau mengalami kenaikan, di semester 2 ini tren kenaikan juga terjadi. Pada bulan Juli, harga dibuka di angka Rp10.700. Posisi Agustus terjadi kenaikan 2,40% atau sebesar Rp257 menjadi Rp10.957. Di bulan September kembali naik Rp43 di angka Rp11.000, dan angka tersebut stabil sampai dengan Desember. Sedangkan untuk susu kental merek Indomilk Prime di semester 2 tahun 2022 ini harga stabil di angka Rp11.000. Komoditas ini selama Januari 2022 telah mengalami kenaikan Rp1.000, namun menjelang akhir tahun, tepatnya di bulan Desember, naik tipis Rp38 di angka Rp11.038.
Untuk komoditas jagung, rata-rata harga jagung pada semester 2 tahun 2022 ini relatif stabil, meskipun sempat dibuka di angka Rp6.024 per kilogram. Pada bulan Juli, terjadi kenaikan Rp429 menjadi Rp6.429 per kilogram pada bulan Agustus dan naik di angka Rp6.500 per kilogramnya di bulan September sampai dengan November. Namun bulan Desember kembali di angka Rp6.000 per kilogramnya atau turun Rp500 per kilogram dari bulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan rata-rata harga pada bulan Desember 2021 dengan harga Rp6.500 per kilogramnya, komoditas ini turun 8,33%. Untuk komoditas tepung terigu, pada semester 2 tahun 2022 ini tabel menunjukkan bahwa harga tepung terigu mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan semester 2 tahun 2021. Sejak semester 1 tahun 2022, harga rata-rata komoditas ini sudah menunjukkan tren kenaikan. Angka terakhir di bulan Juni 2022 terpantau di angka Rp9.667 per kilogramnya. Tren kenaikan berlanjut di bulan Juli mencapai angka Rp10.000 per kilogramnya atau naik Rp333 per kilogramnya. Di bulan Agustus kembali naik Rp476 per kilogramnya di angka Rp10.476 per kilogramnya. Berlanjut naik Rp1.524 per kilogram di angka Rp12.000 per kilogramnya di bulan September dan stagnan sampai dengan bulan Desember. Untuk komoditas kacang kedelai dapat dilihat pada tabel bahwa pada semester 2 tahun 2022 ini harga kacang kedelai kuning lokal terpantau fluktuatif menjelang akhir tahun. Sempat stabil di angka Rp12.000 per kilogramnya sejak Juli sampai dengan Oktober. Di bulan November terjadi kenaikan tajam 8,58% atau sebesar Rp1.125 per kilogramnya di angka Rp13.125 per kilogram. Berlanjut naik 6,25% atau sebesar 875 di angka Rp14.000 per kilogram. Apabila dibandingkan dengan tahun yang lalu, komoditas ini terjadi kenaikan tajam 5.000 atau 55,56%. Di lain pihak, harga kacang kedelai ekspor mengalami fluktuasi harga setiap bulannya. Rata-rata harga kacang kedelai ekspor terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu Rp13.000 per kilogram atau lebih rendah Rp2.000 per kilogramnya dibandingkan dengan harga tertinggi selama semester 2 ini yaitu Rp15.000 per kilogramnya. Untuk bulan Juli harga rata-rata Rp13.167 per kilogram atau lebih tinggi 1,29% dari harga terendah selama semester 2 ini. Untuk bulan September rata-rata harga Rp13.323 per kilogramnya lebih rendah 7,04% dari bulan Oktober Rp14.333 atau dan pada bulan November ini terpantau rata-rata harga tembus di angka Rp15.000 per kilogramnya dan bulan Desember turun Rp37 di angka Rp14.963. Komoditas selanjutnya adalah kacang tanah. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri tahun 2021, Kabupaten Wonogiri mampu menghasilkan produksi kacang tanah sebesar 29.190 ton di luasan lahan 21.536,30 hektar dengan rata-rata produksi sebesar 13,55 kuintalnya per hektar. Setelah terjadi kenaikan rata-rata harga komoditas kacang tanah ini di semester 1 tahun 2022, pada semester 2 tahun 2022 ini masih berlanjut. Di bulan Juli rata-rata harga komoditas kacang tanah tercatat di angka Rp25.429 per kilogramnya. Selanjutnya di bulan Agustus naik Rp2.571 atau 9,19% di angka Rp28.000 per kilogram.
Pada bulan September stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Pada bulan Oktober turun 3,15% atau sebesar Rp875 per kilogram di angka Rp27.143.000 per kilogram. Dan pada bulan November dan Desember rata-rata harga mencatatkan angka Rp27.000 per kilogramnya atau turun Rp146 per kilogram dari bulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan harga di bulan Desember 2021 ini terjadi kenaikan Rp636 atau 2,41%. Untuk komoditas kacang hijau pada semester 2 tahun 2021 ini rata-rata harga komoditas kacang hijau stabil di angka Rp23.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk komoditas ketela pohon, pada tabel dapat dilihat bahwa pada semester 2 tahun 2022 ini rata-rata harga ketela pohon sejak Juli sampai dengan November stabil di angka Rp3.000 per kilogramnya. Namun menjelang akhir tahun, komoditas ini mengalami kenaikan 22,59% atau sebesar Rp875 per kilogramnya di angka Rp3.875 per kilogram. Untuk komoditas cabai ini dibagi menjadi beberapa, salah satunya adalah cabai merah besar biasa teropong. Untuk cabai merah besar biasa teropong di semester 2 ini rata-rata harga mengalami fluktuasi yang cukup ekstrim. Pada bulan Juli rata-rata harga terpantau tinggi di angka Rp72.143 per kilogramnya. Pada bulan Agustus anjlok di angka Rp53.095, turun Rp19.048 atau 35,9%. Selanjutnya pada bulan September kembali turun tajam di angka Rp46.136 per kilogramnya, turun Rp6.959 per kilogram atau 15,08%. Pada bulan Oktober harga kembali anjlok ke angka Rp31.905 per kilogramnya, turun Rp14.231 per kilogramnya atau 44,7%. Di bulan November kembali turun di level terendah di angka Rp20.938 per kilogramnya, turun Rp10.967 per kilogram atau 52,3%. Dan pada bulan Desember harga terpantau naik Rp1.562 per kilogram dari bulan lalu atau sebesar 6,9% ke angka Rp22.500. Apabila dibandingkan dengan harga di bulan Desember 2021, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami kenaikan sebesar 32,9% atau naik Rp10.727 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai merah besar keriting, sama halnya dengan cabai merah besar biasa teropong, karakteristik fluktuasi cabai merah besar keriting hampir sama. Pada bulan Juli harga terpantau tinggi di angka Rp75.000 per kilogram. Selanjutnya pada bulan Agustus anjlok Rp55.524 per kilogram, turun Rp19.476 per kilogram atau 35,07%. Bulan September harga rata kembali turun di angka Rp56.682, turun 2,04%. Kemudian bulan Oktober kembali terjadi penurunan tajam di angka Rp37.667 per kilogram, turun 50,5% atau sebesar Rp19.015 per kilogramnya. Bulan November ini turun di level terendah di angka Rp23.438, turun 60,7%. Dan pada bulan Desember ini harga mulai menanjak kembali ke angka Rp26.313 per kilogramnya atau naik 17,2% sebesar Rp4.875 per kilogramnya. Apabila dibandingkan dengan harga di bulan Desember 2021, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami lonjakan 22,14% atau naik sebesar Rp8.051. Kemudian cabai rawit merah, sama halnya dengan komoditas cabai merah. Untuk cabai rawit merah ini harga terendahnya terjadi pada bulan November Rp31.250 per kilogram dan harga tertingginya terjadi di awal semester 2 tahun 2022 ini, yaitu bulan Juli di angka
Rp75.810 per kilogramnya. Setelah dibuka pada semester 2 tahun 2022, harga rata-rata cabai rawit merah di angka Rp75.810. Namun pada bulan Agustus harga rata-rata terjun 67,05% atau sebesar Rp30.429 per kilogramnya di angka Rp45.381. Pada bulan September mengalami kenaikan menjadi Rp54.909 atau naik 17,75% atau naik sebesar Rp9.528 per kilogramnya. Bulan Oktober harga rata-rata kembali turun di angka Rp41.905 per kilogramnya atau turun Rp13.004 atau 31,3%. Bulan November turun lagi di angka Rp31.250 per kilogram atau turun Rp10.655 atau sebesar 34,09%. Dan pada akhir bulan pada semester 2 harga rata-rata komoditas ini terpantau naik 26,3% atau naik Rp11.125 per kilogramnya ke angka Rp42.375 per kilogramnya. Apabila dibandingkan dengan harga di bulan Desember tahun 2021, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami penurunan yang cukup tinggi sebesar 43,32% atau sebesar Rp32.398 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai rawit hijau, sama halnya dengan cabai rawit merah, cabai rawit hijau ini harga tertingginya terjadi pada bulan Juli 2022, yaitu Rp44.524 per kilogramnya. Selanjutnya bulan Agustus turun di angka Rp28.000 atau turun 29,01% sebesar Rp16.524 per kilogramnya. Bulan September harga terpantau mengalami kenaikan ke Rp29.864 per kilogramnya, naik 6,24% atau sebesar Rp1.864 per kilogramnya. Bulan Oktober terpantau turun kembali di angka Rp23.810 per kilogramnya atau 25,42% sebesar Rp6.054 per kilogramnya. Bulan November turun di angka terendah Rp20.000 per kilogram atau turun 19,65 besar sebesar Rp3.810 per kilogramnya. Bulan Desember ini terjadi kenaikan 44,6% atau sebesar Rp16.125 per kilogramnya ke angka Rp36.125 per kilogramnya. Selanjutnya untuk komoditas harga bawang, harga rata-rata bawang merah pada semester 2 ini terpantau cukup fluktuatif setiap bulannya. Pada bulan Juli tahun 2021 ini rata-rata harga bawang merah Rp53.000 per kilogramnya. Bulan Agustus mengalami penurunan di angka Rp30.268.000 per kilogram atau turun 75,27%. Atau sebesar Rp22.762 per kilogramnya. Bulan September ini rata-rata komoditas ini kembali turun tipis di level Rp7.136 per kilogram, turun 0,33% atau sebesar Rp102 per kilogramnya. Bulan Oktober kembali harga terpantau kembali ke angka Rp30.238 per kilogramnya. Di bulan November harga masih mengalami penurunan ke angka terendah di angka Rp29.313 turun 3,15% atau sebesar Rp925 per kilogramnya. Di bulan Desember ditutup di angka Rp30.125 per kilogramnya, naik 2,69% atau sebesar Rp812 per kilogramnya. Apabila dibandingkan dengan harga di bulan Desember 2021 ini sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami penurunan sebesar 35,53% atau naik Rp7.989 per kilogramnya. Sama halnya dengan bawang merah, untuk komoditas bawang putih di semester 2 tahun 2002 ini rata-rata harga cukup bervariatif setiap bulannya. Pada bulan Juli tahun 2022 ini rata-rata harga bawang putih cutting Rp24.960 per kilogramnya. Pada bulan Agustus harga turun di angka Rp23.286 per kilogram. Selanjutnya bulan September mengalami kenaikan menjadi Rp23.909 per kilogram dan rata-rata bulan Oktober turun tipis ke angka Rp23.619 per kilogram.
Pada bulan November harga kembali turun di angka Rp21.875 per kilogram, dan pada bulan Desember harga rata-rata kembali naik di angka Rp22.938 per kilogramnya. Apabila dibandingkan harga di bulan Desember 2021 ini, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami penurunan 10,04% atau sebesar Rp2.562 per kilogramnya. Sama halnya dengan komoditas sejenisnya, rata-rata harga bawang putih Sincung cukup fluktuatif di setiap bulannya. Pada bulan Juli terpantau harga Rp17.619 per kilogram. Selanjutnya bulan Agustus, September, dan Oktober terpantau rata-rata stabil di angka Rp18.000. Di bulan November terpantau turun Rp17.625, dan di akhir tahun ini ditutup dengan harga rata-rata Rp21.375 per kilogramnya. Apabila dibandingkan dengan harga di bulan Desember 2021, sebenarnya harga rata-rata komoditas ini mengalami penurunan sebesar 3,63% atau sebesar Rp807 per kilogramnya. Untuk komoditas garam, dari data tabel dapat menunjukkan bahwa rata-rata harga komoditas garam stabil di semester 2 tahun 2022 ini mulai mengalami kenaikan. Harga beriodium bata setelah selama 3 tahun stabil di angka Rp1.500 per Rp1.500 pada bulan Oktober mulai menunjukkan kenaikan di angka Rp1.595, dan pada bulan November dan Desember mulai stabil di angka Rp2.000. Sama halnya dengan komoditas garam beriodium bata, pergerakan harga garam beriodium hampir sama, sempat stabil di angka Rp10.000 sejak bulan Juli sampai dengan September 2022. Namun sejak bulan Oktober mengalami pergerakan ke angka Rp10.333 dan di bulan November dan Desember terpantau naik ke angka Rp12.000 per. Untuk komoditas mie instan ini dapat dilihat pada tabel. Untuk mengetahui fluktuasi harga di sektor mie instan, Dinas KUKM dan Perindah Kabupaten Wonogiri ini membeli produk mie instan merek Indomie ayam bawang. Data menunjukkan bahwa harga rata-rata mie instan stabil Rp3.000 per kemasan sejak Juli sampai Desember 2022. Artinya sudah 2 tahun ini harga komoditas ini tidak mengalami kenaikan. Untuk komoditas ikan laut, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas KUKM dan Perindah Kabupaten Wonogiri selama semester 2 tahun 2021, ini menunjukkan bahwa harga komoditas ikan laut kembung stabil di angka Rp45.000 per kilogramnya. Untuk komoditas ikan asin teri sempat dibuka di angka Rp32.875 per kilogram pada bulan Juli 2022. Selanjutnya pada bulan Agustus mengalami kenaikan 17,85% atau sebesar Rp7.143 per kilogramnya ke angka Rp40.000 per kilogram. Sempat turun 6,02% atau sebesar Rp2.273 per kilogram di angka Rp37.727. Akhirnya kembali ke angka Rp40.000 dari bulan Oktober sampai Desember 2022. Untuk komoditas ikan bandeng pada semester 2 ini rata-rata harga stabil di angka Rp35.000. Tidak ada perubahan harga sejak September 2021. Dan berikut adalah kesimpulan yang bisa kami ambil adalah pada kurun waktu semester 2 tahun 2022 ini, beberapa komoditas pangan kebutuhan pokok seperti IR64 KW Premium, IR64 KW Medium, kristal putih KW Medium, kemasan premium, daging sapi murni KW1, daging sapi murni KW2, daging ayam kampung, telur ayam kampung, bubuk merek susu bubuk merek Indomie coklat, susu kental merek Indomie plain, tepung terigu Bogasari, ikan laut kembung, ikan bandeng, mie instan merek Indomie ayam bawang, kacang hijau terpantau cukup stabil. Hal tersebut disebabkan karena pasokan terjaga baik. Bahkan untuk beberapa komoditi terjadi penurunan permintaan. Kesimpulan yang kedua, adapun komoditas bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami fluktuasi yaitu minyak goreng curah, daging ayam ras, telur ayam negeri, bubuk merek Denko full cream, kental merek Bendera, jagung pipilan kering, kacang kedelai kuning lokal, kacang kedelai ekspor, cabai merah besar biasa teropong, cabai merah besar keriting, cabai rawit merah,
cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih kating, bawang putih cincung, ikan asin, teri, garam beriodium bata, garam beriodium halus, kacang tanah, ketela pohon. Yang ketiga, di penghujung tahun banyak komoditas pangan seperti daging ayam kampung, telur ayam negeri, dan cabai terpantau naik. Komoditas pangan tersebut memang sudah terganggu dari segi ketersediaan sejak lama. Stok yang ada saat ini dinilai tidak sebesar yang semestinya. Khusus untuk komoditas telur ayam negeri, ras, dan cabai terpantau naik disebabkan lantaran musim penghujan yang kini masih berlangsung, serta momentum hari besar keagamaan dan menjelang pergantian tahun, serta pembatasan akibat pandemi sudah mulai dikendorkan oleh pemerintah. Yang keempat, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga bahan pangan pokok di masyarakat, yakni keterlibatan pasokan yang disebabkan gangguan transportasi, ketiadaan persediaan barang, dan penyimpangan. Yang kelima, perkembangan harga pangan yang cenderung meningkat tersebut mengindikasi bahwa permintaan di masyarakat juga semakin meningkat. Akibatnya harga produk pertanian menjadi meningkat. Masyarakat konsumen, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah, harus melakukan penyesuaian yang sulit terhadap kenaikan harga. Namun dengan meningkatnya harga-harga produk pertanian, sektor pertanian akan menjadi lebih diuntungkan. Kondisi ini merupakan momen yang tepat bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Demikianlah press release analisis harga bahan pokok di Pasarayat Kabupaten Wonogiri pada semester 2 tahun 2022 ini. Semoga dapat membantu masyarakat di Kabupaten Wonogiri untuk membantu mengetahui pergerakan harga bahan pokok di Pasarayat Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.